Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun perkuliahan masih dilaksanakan secara daring. Di video saya kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil laporan praktik klinik 5 yang telah saya laksanakan di Santosa Hospital Bandung Sentral. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktik klinik 5 yang telah saya buat, disusun oleh Anissa Nurizki dengan NIM P20637018008. Untuk laporan yang saya ambil dengan judul Gambaran Pendaftaran Pasien Rawat Inap Asuransi dan Umum di Santosa Hospital Bandung Sentral. Kemudian untuk konten yang akan saya bahas adalah mengenai latar belakang, kemudian kajian teori, pembahasan dan pemecahan masalah, serta kesimpulan dan saran. Santosa Hospital Bandung Sentral berlokasi di Jalan Kebonjati nomor 38 Bandung dan merupakan rumah sakit pertama di Jawa Barat yang mendapatkan akreditasi JCI atau Joint Combined International, sehingga Santosa Hospital Bandung Sentral ini hadir sebagai rumah sakit pertama yang bertaraf internasional. Untuk latar belakang, Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 35492/A A5/HK/2020 perihal pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan hal tersebut, mahasiswa Reka Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Tasikmalaya melaksanakan praktik klinik 5 yang dilaksanakan secara daring atau online bertempat di Santosa Hospital Bandung Sentral. Kemudian untuk kajian teori, tempat pendaftaran pasien rawat inap atau disingkat TPPRI, yaitu salah satu bagian di rumah sakit yang kegiatannya mengatur penerimaan dan pendaftaran pasien yang akan dirawat inap. Tugas pokok TPPRI yaitu mencatat mutasi pasien rawat inap, yaitu keluar masuknya pasien di bangsal rawat inap, sehingga dapat diperoleh informasi yang akurat tentang tempat tidur atau TT yang kosong dan nama-nama pasien yang sedang dirawat inap. Kemudian untuk pembahasan dan pemecahan masalah, pelayanan di Santosa Hospital Bandung Sentral dibagi menjadi pasien umum, asuransi atau kontraktor, serta pasien BPJS yang memiliki sedikit perbedaan dalam hal administrasinya. Pendaftaran pasien umum hanya memerlukan KTP dari pasien atau keluarga pasien. Pendaftaran pasien asuransi membutuhkan KTP, kartu asuransi, polis atau surat jaminan untuk kontraktor, serta petugas harus menghubungi ke asuransi untuk mendapatkan informasi terkait rencana rawat inap. Sedangkan pendaftaran pasien BPJS diperlukan surat rujukan serta harus memenuhi persyaratan sebagai anggota BPJS terlebih dahulu. Baik, untuk alurnya, pertama pasien datang bisa dari poliklinik atau gawat darurat, kemudian petugas akan bertanya sudah pernah berobat atau belum sebelumnya. Apabila pasien belum pernah berobat, maka petugas akan membuatkan kartu identitas berobat secara virtual dan membuatkan dokumen reka medis baru untuk pasien. Apabila pasien telah pernah berobat, maka kartu identitas berobat pasien akan dicari pada sistem. Kemudian dokumen reka medis pasien tersebut akan dicari di ruangan filing. Kemudian petugas menanyakan penjamin kepada pasien, apakah menggunakan penjamin umum, BPJS atau asuransi. Kemudian petugas akan menanyakan perihal pemilihan kamar dan kelas perawatan yang pasien dan keluarga pasien inginkan. Kemudian apabila telah memilih kamar dan kelas perawatan, pasien akan dilayani di pelayanan rawat inap. Kemudian apabila pasien sudah beberapa hari dirawat inap, petugas akan mengkondisikan apakah pasien memerlukan perawatan lanjutan atau tidak. Apabila pasien tidak memerlukan perawatan lanjutan, pasien akan dipersilahkan untuk menuju ke apotek, membawa obat yang telah disediakan, kemudian melakukan pembayaran
administrasi ke kasir, lalu dipersilahkan pulang. Apabila pasien memerlukan perawatan lanjutan, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan atau pasien dirujuk ke rumah sakit yang lain. Alur prosedur pendaftaran pasien rawat inap tersebut berlaku untuk pasien umum, asuransi, dan BPJS. Kemudian, kendala yang sering terjadi di TPPRI dan URI atau unit rawat inap sampai saat ini tidak terlalu banyak, terkecuali yang bersifat insidentil seperti miscommunication terkait penjadwalan masuk atau pemberian tindakan. Apabila hal tersebut terjadi, maka yang harus dilakukan adalah mengkonfirmasi ke bagian terkait sehingga mendapatkan kepastian jadwal dan penjadwalan ulang bisa segera dilakukan. Kendala yang lain yang sesekali terjadi adalah masalah sistem yang tiba-tiba terjadi kesalahan dan error. Akan tetapi di Santosa Hospital Bandung Sentral telah terdapat IT yang on call selama 24 jam, sehingga setiap kali terjadi masalah mengenai sistem dapat segera diatasi walaupun memiliki dampak yang lumayan sulit, yaitu antrian pendaftaran rawat inap yang menjadi banyak atau antri. Kemudian untuk simpulan dan saran. Kesimpulan, dari hasil praktik klinik ke lapangan atau PKL 5 di Santosa Hospital Bandung Sentral diperoleh simpulan bahwa pada tempat pendaftaran pasien rawat inap atau TPPRI terdapat 3 jenis alur prosedur, yaitu untuk pasien umum, pasien asuransi, dan pasien BPJS, yang secara umum alur prosedurnya sama. Perbedaannya terletak pada data administrasi yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Saran, berdasarkan kendala yang terdapat di Santosa Hospital Bandung Sentral pada bagian TPPRI, yaitu miscommunication terkait penjadwalan masuk dan pemberitahuan tindakan yang secara keseluruhan pelayanannya sudah cukup baik. Namun alangkah lebih baik untuk menyediakan sistem yang dapat menampung semua jadwal yang telah dibuat, sehingga apabila terjadi atau terdapat jadwal yang sama dapat diketahui secara lebih cepat dan bisa dihindari jadwal pemeriksaan yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.